Oke, selamat pagi para pemirsa dan para pendengar Audin yang setia di TV Sasaka TV SMP 1 Gadung Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pagi ini kita ketemu lagi, berbincang lagi. Kebetulan kami kedatangan tamu yang sangat istimewa di pagi ini. Bersama Coach Priyo dari Kampung Tumo sebagai ownernya di Kampung Tumo dan Ibu Anis sebagai wali siswa dalam kegiatan kami di Sasaka English Club. Nah, kebetulan pagi ini para pemirsa Sasaka English Club mengadakan kegiatannya, yaitu eventnya yang menunjukkan evaluasi dan perform anak-anak selama belajar di English Club Sasaka ini. Oke, untuk kita mulai dari Coach Priya dulu ya, boleh. yang mempunyai ownernya di Kampung Tumo yang menggalakkan bahasa Inggris di Kota Bojonegoro. Amin. Ya, yang lahir dari sebuah desa yang ada di pelosok, Sangat pelosok. Iya, bisa merambah ke kota kabupaten. Kota kabupaten, Ya, itu sangat bagus sekali. Ya, terima kasih atas kedatangannya Coach Priyo dan Ibu Anis di pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan untuk Coach Priyo dulu ya, gimana Coach Priyo bisa mengawali karir ini, bisa mengembangkan, punya ide ke anak-anak untuk mendidik anak-anak, padahal bukan basicnya dari pendidikan, maaf ya. Iya, betul. Itu kok bisa tergugah dari nurani panjenengan untuk mendidik anak-anak berkembang ke penguasaan keterampilan mereka dalam berbahasa Inggris. Apa kira-kira yang menurut Coach Priyo bisa seperti itu? Oke. Matur suwun Ibu Jum. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk semua Dewan Guru di Sasaka, untuk wali murid juga yang mungkin saat ini sedang nonton. Saya ingin meluapkan kegembiraan karena baru pertama kali ini sekolah menengah pertama di Bojonegoro punya ruangan seperti ini, punya tempat podcast. Ini sebuah kebanggaan ya Ibu. Jadi luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa sekolah yang maju itu kalau dewan gurunya maju dan wali muridnya maju, sehingga ada sinergi, sehingga tercipta ruangan seperti ini. Saya yakin kalau dewan gurunya, wali muridnya tidak ada sinergitas, tidak ada kolaborasi, tidak ingin maju, nggak mungkin sekolah punya ruangan seperti ini. Jadi ini yang harus dibanggakan oleh kita semuanya. Iya, terima kasih. Luar biasa. Jadi Bu Jum, saya itu punya keresahan dan mungkin ini juga keresahan banyak orang. Kenapa sih konsep pembelajaran bahasa Inggris kita itu tidak fokus ke speaking, tapi melainkan ke tata bahasa, ke grammatical. Dalam dunia pendidikan fokusnya hanya grammatical saja. Sehingga dampaknya adalah ketika teman-teman itu mau terjun ke dunia kerja, mereka kesulitan. Mereka kesulitan, terutama pada saat interview. Nah, kebetulan kan saya di maskapai penerbangan internasional, saya salah satu tim rekrutmen Ibu Jum nih. Awal sejarahnya begitu. Jadi tim rekrutmen banyak kandidat yang bagus-bagus, sarjana-sarjana, tidak selayaknya gitu. Luar biasa semua dari berbagai sisi. Tapi ketika dihadapkan dengan tes bahasa Inggris itu mental semua. Dari kecil kita tidak pernah dilatih. Tidak selayaknya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi, kenapa? Ternyata setelah kita evaluasi ya, permasalahannya dari kecil kita tidak pernah dilatih. Kan tumbuh nuraninya jadi kesana dengan alasan seperti itu, sehingga Coach Priyo ini tumbuh nuraninya untuk kesana. Saya ingin coba berkontribusi. Sebenarnya masalahnya di mana? Kenapa kok Indonesia ini malah dijadikan salah satu negara Asia yang kebanyakan fokusnya ke grammatical. Nah, saya bersama teman-teman mencoba untuk bekerja sama dengan sekolah. Gimana caranya kalau kita belajar dua sisi gitu loh Bu. Sekolah akan fokus untuk grammaticalnya, sehingga tata bahasanya bagus. Nah, Kampung Tumo hadir ke sekolah fokus ke speaking skillnya. Gitu, ya. Jadi kolaborasi dua hal ini yang akan membuat nanti anak-anak kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Amin, itu awalnya. Amin. Ya, itu harapan juga dari sekolah, karena anak-anak itu biasanya kalau diajar di kelas itu monoton gitu, kan bosen, anaknya bosen. Nah, dengan adanya hadirnya tutor-tutor dari Kampung Tumo ini, insya Allah kayaknya tergugah anak-anak. Amin. Iya, anak-anak tergugah. Lebih semangat lagi. Iya, lebih semangat lagi gitu. Dan itu. Terus untuk yang keduanya, tadi kita kan ada evaluasi. Ya, jenengan juga persa ya tadi ya. Gimana menurut jenengan evaluasi tadi selama pembelajaran anak sudah dapat bekal selama 2 bulan. Terus hari ini mereka dievaluasi dengan tampilan-tampilan mereka, perform mereka tadi. Menurut Coach Priyo gimana tadi? Matur suwun Ibu Jo.
Tadi mungkin saya sama Bu Jum disaksikan oleh Ibu Anis juga ya Bu ya. Kita baru saja melihat penampilan adik-adik kita dalam rangka performan ya setelah 2 bulan belajar gitu ya, hasilnya seperti apa. Yang ingin saya tekankan Ibu Jum, yang paling pertama yang harus betul-betul menjadi konsentrasi kita sebagai pengajar adalah kita memberikan wadah untuk anak-anak kita berani tampil, karena itu ngetes mentality mereka. Nah kebanyakan di sekolah itu tidak punya wadah itu, sehingga anak-anak kita itu hanya fokus ke mata pelajaran saja, kegiatan ekstranya sedikit. Ibu Jum perhatikan deh, sekolah-sekolah yang maju pasti mereka sekolah yang punya kegiatan ekstrakurikuler yang banyak, lebih banyak gitu ya. karena ekskul lah itu yang mendidik mental mereka. Nah dengan kita memberikan wadah, mental mereka terdidik, akhirnya apa? Jadi berani, jadi pede. Orang kalau sudah mentalnya bagus, berani pede, belajar apapun mudah, termasuk di bahasa Inggris. Nah tadi kita lihat ketika anak-anak tampil, semuanya berani. Oh gitu. Semuanya Tadi bagus, berarti tampil. tampilan anak-anak tadi cukup bagus ya. Tidak ada yang nangis loh Bu. Iya. Nggak ada yang memberikan diri untuk tidak mau tampil, nggak ada kan? Iya. Semuanya berani maju. Walaupun saya melihat ada beberapa adik-adik yang mungkin secara mentalitinya masih butuh banyak pembelajaran. Tapi agak takut. Nggih Bu Anis, tapi keterpaksaan untuk maju itu ada. Tapi ada. Ini dulu aja yang menjadi poin utama kita. Kalau sudah berani maju itu modal yang awal yang bagus. Jadi tadi wadah yang sangat luar biasa sekali. Oke, untuk Bu Anis sendiri sebagai wali dari siswa kami ini gimana? Kesannya pasti semuanya wali murid itu pasti sangat berkesan dengan kegiatan seperti ini. Soalnya dari pengalaman yang sudah ada, mungkin dari sekolah-sekolah yang lain, mungkin belum tentu seperti kata Coach Priyo, belum tentu ada kegiatan seperti ini. Nah, sedangkan anak-anak itu kalau disuruh belajar di rumah maupun mau les privat atau apapun, kalau tidak dengan kegiatan seperti ini langsung berani tampil, pasti hanya teori saja ya mungkin teori saja. Gitu ya. Iya. Kebanyakan kalau teori nanti kalau disuruh maju atau apa pasti mentalnya mungkin down gitu. Betul. Kebanyakan seperti itu. Dan dengan kegiatan seperti saya yakin pasti 100% ibu-ibu, wali murid semuanya dari anak-anak tadi pasti sangat berkesan dan sangat setuju dengan kegiatan seperti ini Bu. Alhamdulillah, saya bangga sekali kalau wali murid bisa menerima. Jadi kalau wali murid sudah setuju, sudah ini kami pembimbingnya berjalan dengan enak gitu loh ya. Mungkin kalau dari wali murid ada yang nggak setuju, ada kendala, kami juga kan berkendala gitu. Nah, oke, untuk Mbak Anis terutama sebagai wakil dari wali-wali siswa tadi ya, apakah nggak keberatan nggak dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, nggak keberatan sama sekali ya? Maksudnya dari segi apa Bu? Dari segi mungkin dari segi waktu anak, dari kemampuan anak, dari mental anak itu. Kalau saya rasa itu mungkin saya pribadi sangat tidak keberatan. Soalnya dengan mental anak itu malah lebih baik mengasah mental anak untuk menjadi lebih berani. Untuk segi materi saya rasa itu kalau orang zaman sekarang ya Bu ya, kalau dengan biaya seperti itu, biaya segitu, tidak ada apa-apanya dengan biaya hidup orang zaman sekarang. Luar biasa. Oke, yang terakhir yaitu saya mau tanyakan dengan biaya ini loh ya, Coach Rio ya. Kadang-kadang orang tua wali itu dengan biaya pendidikan tuh kok biayanya mahal banget ya. Ada ikut English Club dengan biaya segini, ikut ekstra ini biaya segini gitu loh. Kadang-kadang yang membuat kami kerepotan, kadang-kadang membuat kami nggak enak, sungkan dan sebagainya ada. Saya rasa kalau masalah biaya untuk di sini itu menurut saya sudah standar lah. Gitu ya, bener ya. Terus untuk tadi para wali siswa tadi, waktu kami menawarkan 2 bulan ke depannya mau lanjut, setuju semua ya, dan setuju sekali dengan. Dan mungkin Mbak Anis sebagai wakil dari wali-wali yang lain setuju banget dengan biaya yang dikeluarkan tadi. Setuju atau enggak setuju, atau masih ada rasa ragu-ragu atau gimana gitu? Kalau ragu-ragu saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Saya ya Bu ya. Tapi kalau setuju itu pasti setuju banget. Soalnya kalau menurut saya ya biaya segitu itu kalau menurut saya itu standar Bu. Standar gitu ya. Iya. Sekarang biaya hidup itu kan lebih mahal. Tapi kalau biaya buat pendidikan anak segitu, kenapa tidak? Itu sangat ekonomis kalau menurut saya. Iya, terima kasih. Oke. Wali murid yang seperti Bu Anis ini yang tidak semuanya ada di sekolah lain. Makanya itu gitu loh. Karena banyak sekolah lain juga beranggapan ngopo sih Inggris-Inggrisan bereng, duit net. Nah, gitu loh. Wis lah ngono pinter dhewe. Nah, banyak wali murid seperti itu. Karena kita kan sebagai wali murid, orang tua tidak mungkin bisa memintarkan anak kita sendiri. Betul. Dengan biaya segitu
enggak masalah lah. Iya, Kalau terima buat wali murid kasih, seperti terima kita kasih. itu ya Bu ya. Ya, matur Jadi suwun. saya 1000 Bu Anis wali murid. Insya Allah sekolah kita jadi majulah bagus. sekolah kita. Iya. Jangan cuma satu Bu Anis ya, Iya. Bu. Harus ada 1000 di sekolah Ada ini. 1000 Bu Anis. Maju Semoga semua nanti semua. semoga kita berdoa bersama-sama Iya, ya. iya. Oke, untuk Coach Priyo sendiri ya. Untuk Coach Priyo ini jauh-jauh datang ke sini Iya. ya. Jauh-jauh ya, ini dari kampung Iya. Tumak sini kira-kira Iya. 3 jam loh ya perjalanan. Ya kurang lebih Ibu. Dikit 3 jam. 3 jam. Buang-buang waktu banyak juga, buang-buang energi. Iya. Hanya untuk Melihat anak Kemajuan gimana anak, iya. gimana dengan Coach Priyo perasaannya saat ini. Nggih. Yang pertama satu, jadi ajang performance assessment ini kan menjadi tolak ukur sampai sejauh mana sih pembelajaran itu Iya. diserap. Ketika bicara tentang penyerapan pembelajaran itu ada 2 kategori. Apakah tutornya yang bermasalah atau muridnya yang bermasalah. Nah, saya sebagai founder Ibu Jum ini juga jadi bahan evaluasi saya. Dengan melihat pertunjukan adik-adik itu sampai sejauh mana sih usaha tutor kami untuk menjadikan anak yang nggak bisa jadi bisa, yang udah bisa jadi lebih bisa lagi, itu sampai sejauh mana usahanya. Iya. Itu kan terlihat dari penampilan-penampilan yang dikemas tadi. Gitu. Jadi saya bisa menilai tutor-tutor saya, kinerjanya bagaimana, profesionalisnya bagaimana. Saya juga bisa melihat antusiasme dari anak-anak itu sendiri. Iya. Kalau anak-anak kelihatannya kok suka, happy, terus tutornya juga kelihatannya kok dengan semangat ngajarnya. Berarti kan secara program ini sudah alhamdulillah lumayan berhasil. Jadi walaupun jaraknya jauh, insya Allah saya punya tujuan supaya antara murid dengan tutornya terjadi kolaborasi yang sama-sama menyenangkan. Jadi Iya, konsep kami betul. senau senang senang senau itu benar-benar diterapkan. Iya. Karena kalau tidak ada senau senang, tidak ada senang senau antara murid sama tutor itu pasti bertolak belakang sehingga membuat jenuh, bosan, akhirnya nggak mau ikut kursus lagi. Oh gitu ya. Jadi Ah. jadi untuk motivasi Coach Priyo sendiri terhadap tutor-tutornya Betul. juga terhadap menghadapi anak bagaimana. Iya, betul. Ya, terus untuk banyak melatih speakingnya Betul. itu ya. Iya. Dan untuk gimana untuk Bu Anis sendiri Hmm. setelah mengetahui komentarnya Coach Priyo seperti ini, terus tadi sudah melihat tampilan perform anak Iya. tadi. Nah, Ibu Anis sebagai wali siswa, kira-kira harapannya apa? Mumpung ada Coach Priyo, kita berharap. Monggo, Bu. Ya. Jangan suka-suka. Harapannya apa Iya, kita? iya. Harapan saya sebagai pribadi ya, sebagai wali murid ya, Hmm. perwakilan. Saya berharap nanti kedepannya anak-anak lebih mendapat pelajaran yang lebih gimana ya? Soalnya mentalnya itu lebih diperkuat lagi, Oke. lebih ditingkatkan. Soalnya kebanyakan benar kata Coach Priyo tadi, mental. Anak-anak itu kendalanya hanya di mental, Bu. Iya. Kalau kemauan itu pasti semuanya Ada, banyak bisa, pasti iya. ada. Kalau ada kemauan itu pasti ada. Dan kemampuan saya rasa juga bisa Ada, anak-anak iya. itu. Cuman ya itu kata Coach Priyo tadi, mentalnya itu agak ditingkatkan lagi, Bu. Sama seperti tutornya. Tutor itu biasanya kan harus dekat, benar kata Coach Priyo, harus dekat sama anaknya. Anak-anaknya. Ya. Kalau kata orang-orang itu ya, kata orang dulu ya, nggak sayang maka tak sayang. Jadi kalau anaknya itu kurang dekat sama tutor, saya rasa juga kalau anaknya sudah punya rasa, oh gini ya, saya kok sama tutornya kok gini-gini ya, pasti anak itu ada perasaan pingin menghindar, pingin menjauh sama, dan akhirnya kalau sudah menghindar dan menjauh dari itu, dari tutornya atau apa, mungkin belajarnya down. Kendu ya. Kendu, Heeh. down. Down Malas gitu. akhirnya. Down, malas Iya. akhirnya. Heeh. Itu Mungkin saya rasa seperti nggak itu. jauh beda dengan gurunya juga ya. Iya. Kalau gurunya galak kereng gitu, guruku kok galak, mending aku menghindar gitu ya. Ya, saya rasa seperti itu di Iya. mental tadi, Bu. Mm-mm. Lebih diitukan di mentalnya ya, Bu. Kayak saya rasa seperti itu. Iya. Soalnya anak-anak zaman sekarang itu memang mentalnya itu kebanyakan dimanja. Gampangannya istilahnya kebanyakan dimanja. Iya, iya. Iya. Mungkin seperti itu juga ya. Betul. Heeh. Benar itu. Dan anak sekarang kalau disuruh, kebanyakan kayaknya siswa-siswa kita juga ini, siswa kami ini di sekolah ya, kadang-kadang juga kadang-kadang itu ya ada sih anak yang males gitu ya. Iya. Disuruh ini enggak Bu, udah gitu. Udah Iya, gitu. tapi- Lah mungkin ini Coach Priyo ya. Dari sini ini untuk menumbuhkan ya, kami juga belajar juga ya, sharing ya. Nah, karena kami guru juga kadang-kadang ada batasan ya. Nah, untuk sharingnya, kalau dari Coach Priyo sendiri sebagai owner, sebagai holdernya di public speaking, nah mungkin bisa membantu kami juga ya, gimana untuk sharing dengan kami Caranya mungkin ya. untuk menumbuhkan keberanian Keberanian. anak
berbicara di muka umum itu gimana? Nggih. Nah. Matur suwun Ibu. Ini mungkin lebih basicnya ke public speaking skill. Iya, ya. Kalau public speaking kan bisa kemana-mana, Iya. baik untuk berbicara di depan umum atau mungkin kekuatan bahasa Inggris sendiri. Basic dasarnya itu public speaking. Nah, public speaking basic dasarnya itu adalah mental building. Jadi kalau secara ilmu kepribadian Ibu, urutannya itu belajar mental dulu. Mentalnya sudah bagus, baru belajar teknik komunikasi. Oh gitu. Habis selesai teknik komunikasi, baru belajar public speakingnya. Gitu. Nah, bahasa Inggris ini bagian dari kemampuan berkomunikasi itu tadi. Iya. Nah, tapi kalau kemampuan komunikasinya ini nggak disupport sama mental building yang kuat, ini nggak akan bisa keluar. Iya. Sepintar apapun dia nggak akan berani ngomong. Ya. Nah, inilah yang membuat mereka akhirnya nggak pinter-pinter. Ya, iya. Padahal sehari-harinya mungkin dia connect nih. Iya, connect. Belajar Kadang-kadang itu bisa. iya bisa, anak-anak itu bisa. Sangat bisa. Cuma kalau disuruh mengungkapkan itu loh, anak-anak itu kayaknya itu aduh Bu, males Bu, nggak bisa Bu, belum itu sudah benar nggak Yeah, bisa gitu. mental Mbak. building ada lagi namanya mental block Bu. Ah. Mental block itu ada penyakit namanya negative mentality. Ah. Minder, grogi, was-was, takut, malu, nggak pede. Nah, ini harus diberantas dulu penyakitnya. Ya, betul itu, Mbak. Nah, kalau Nah, penyakitnya ini Nah ini disembuhkan baru. untuk memberantas ini loh yang kayaknya Caranya. Ada trainingnya Bu. Nah, itu karena itu, kita itu harus ngundang saya lagi. Aduh. Iya. Itu training Iya. kepribadian namanya. Kalau nanti. itu ada trainingnya harus ngundang jenengan lagi. Iya. Udah, mumpung kita ketemu. Gimana kalau sedikit aja ditularkan gitu? Iya. Jadi begini, dalam mental building itu ada salah satu konsep namanya harus ada wadah untuk ngetes nyali. Wadah itu harus continuously terus-terusan dibangun. Misalkan contoh, setiap masuk sekolah untuk ngetes mental, misalkan contoh ya, dia harus naik ke panggung. Iya. Dia harus naik di depan kalau di tempat upacara ada panggung, dia harus ngomong sendiri. Walaupun nggak ada yang nonton, walaupun banyak orang wirawiri, tapi dia harus pura-pura seolah-olah dia sedang ditonton. Oh, teknik latihan pertamanya Latihannya gitu. seperti itu. Jadi ada orang wirawiri, ada orang Ah. apa, tapi dia naik ke panggung, dia ngomong sendiri. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? 1 menit aja. Iya. Terus-terusan. Paling enggak kalau untuk kami guru-guru ya melatih anak-anak seperti itu, karena kadang-kadang kita juga kendala anak sekian banyak suruh tampil satu Iya. persatu kayak gitu kan Iya. ya. Nah itu untuk jadi apapun yang terjadi tetap kita melatih mental mereka Betul. dengan only 1 minute. Yes, harus ada wadahnya. Tidak bisa teori kalau mental Iya, building. ada Contoh wadah. kalau malam-malam, kalau zamannya kita pramuka, Ah. ada jurik malam. Ibu pernah tahu nggak? Iya. Jurik Iya. malam ya Bu Iya, ya. tahu. Suruh jalan sendirian Jalan ke sendiri. kuburan. Ah. Itu konsep mental building. Iya. Anak-anak kita pernah nggak seperti itu? Enggak pernah. Nah. Itu kan zaman kita dulu. Iya, zaman kan? kita dulu Bawa memang lilin gitu. jalan sendirian. Nah. Itu takutnya kayak apa? Tapi dilawan akhirnya karena keadaannya memaksa. Iya, Kalau betul. sekarang kan nggak ada wadah-wadah yang ngetes mental, ngetes nyali, nggak ada. Ada paling permainan yang halilintar, Ibu pernah tahu. Nah, ajak main ke situ. Kayak flying pop Iya. gitu sekarang Ada gitu rumah ya. hantu, di mana ada rumah hantu. Ajak masukin ke rumah hantu. Kadang gurunya sendiri takut. Masalahnya itu guru sendiri juga kan. Iya. Tapi Gurunya itu sendiri salah satu takut. teknik untuk menguatkan mental. Iya. Jadi mental itu harus dipupuk pelan-pelan dengan wadah-wadah itu tadi. Oke. Kalau wadahnya nggak ada, mentalnya nggak akan pernah terbangun. Iya. Terus menurut Bu Anis sendiri gimana ya? Kalau Bu Anis untuk mengembangkan mental putrinya di rumah gimana ini? Saya rasa gimana ya Bu ya? Kita itu biasanya suka bercerita, cerita zaman dulu. Nah, saya itu sebagai orang tua kan biasanya ngasih masukan. Kan contoh kemarin kan pernah katanya dibully temennya, ya. Loh, saya itu loh dulu begini, Dok. Gak pernah takut. Gini. Caranya mengatasi seperti ini. Tapi kan belum tentu anak itu bisa menerima. Iya. Soalnya keadaan sekarang sama dulu kan beda. Beda zaman, Ya, ya. beda zaman. Nah, maka dari itu terkadang kita kan perlu, ya benar kata Coach Priyo tadi, perlu wadah. Wadah. Mungkin ada perlu motivator atau apa. Biasanya kalau sama orang lain itu biasanya lebih gampang nurut. Maksudnya lebih masuk kalau dikasih kasih tahu orang lain. ya. Tapi sedangkan kalau dikasih orang tua itu biasanya pandangannya itu tangkapannya ibunya bawel atau apa. Biasanya kan anak-anak itu seperti itu ya Bu ya. Iya. Makanya terkadang kita itu biasanya terkadang sharing sama guru atau Iya. wali murid. Iya. Makanya dari orang tua, saya sebagai wali orang tua murid ya misalnya, saya maksudnya saya berharap ibu-ibu guru atau wali kelas ataupun tutor, kalau ada keluhan itu, kalau anak-anak mau sharing atau Curhat. ya tolonglah diberi masukan sedikit-sedikit, tolong diterima dengan lapang dada. Iya. Soalnya terkadang kalau orang tua yang beritahu itu, biasanya anak-anak itu tanggapannya itu cerewet.
Iya kan ya Bu? Iya, Karena anak-anak itu biasanya kalau sama orang tuanya sendiri tuh cerewet, bawel itu pasti. Iya. Iya kan Bu? Iya betul. Iya, oke, terima kasih. Kalau itu merupakan masukan juga buat kami sebagai pembimbing, pembina di sekolah ya. Ya, semoga kami bisa melaksanakan tugas dengan amanah Amin. dari harapan orang tua untuk bisa menerima curhatan anak-anak ya itu. Oke, mungkin obrolan kita sangat panjang ini ya. Mengganggu sekali nggak Sepertinya dengan habis nih kalau bicara Iya. tentang masalah anak ini. Iya. 3 hari 3 malam Ibu. Iya. Lain waktu harus disambung lagi. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas waktunya, merepotkan dan mengganggu sekali, dan terima kasih atas kedatangannya. Sami-sami. Thank you so much for your coming ya. Ya. Alah, kita belajar bahasa Inggris adik-adik lah, pleasure. walaupun kita orang tua ya. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf mungkin sangat mengganggu dan sangat menyita waktu panjenengan berdua ya. Jadi Oke, para pemirsa, untuk kali ini perbincangan kami bersama tamu istimewa kami ini sampai di sini. Kita sambung lagi, mungkin ada waktu yang lebih panjang lagi karena kami keterbatasan waktu. Untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.